Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elita Fitriani Pasandi, kelas MJ 503. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis dua jurnal. Jurnal yang pertama yaitu peran kerangka konseptual akuntansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Yang kedua, prinsip dasar dan konsep dasar dari akuntansi. Oke, masuk ke latar belakang. Jurnal yang pertama yaitu peran kerangka konseptual akuntansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Berikut latar belakang dari penelitian tersebut. Tantangan dalam mengembangkan teori akuntansi keuangan dan bagaimana teori tersebut menurut Financial Accounting Standard Book atau FASB 1989 dalam pandangan Watts dan Zimmerman tidak memberikan dampak langsung yang besar terhadap praktik akuntansi keuangan. Berikut beberapa alasan yang diungkapkan untuk penurunan dampak tersebut antara lain adalah: yang pertama, kelemahan metodologis dalam penelitian yang dilakukan, yang mengarah pada kurangnya pemahaman yang jelas dalam pengembangan teori dan penerapan dalam praktik. Kedua, perbedaan tujuan eksplisit dan implisit yang dimiliki oleh berbagai penulis teori akuntansi yang menyebabkan ketidaksepakatan dalam tujuan utama laporan keuangan. Dan yang terakhir, ketidakcocokan metode solusi yang diusulkan oleh para peneliti yang terkadang tidak disepakati atau diterapkan dengan cara yang sama di seluruh penelitian. Meskipun terdapat perbedaan dalam pandangan, pentingnya penetapan tujuan laporan keuangan diakui oleh profesi akuntansi di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Di Amerika Serikat, misalnya, tujuan laporan keuangan mulai ditekankan oleh laporan kelompok studi yang memeroti usaha FASB dalam mengembangkan kerangka konseptual untuk laporan keuangan yang lebih konsisten dan terstruktur. Laporan keuangan merupakan alat yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan dari suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pihak internal maupun eksternal. Menurut Harry, 2009, laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komunikasi antara manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi ini penting untuk menilai kinerja perusahaan, kondisi keuangan, serta hasil dari kegiatan bisnis yang dilakukan selama periode tertentu. Selanjutnya terdapat kontribusi penelitian. Yang pertama, pengembangan kerangka konseptual akuntansi, yaitu penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kerangka konseptual akuntansi yang koheren, yang bertujuan untuk memberikan dasar yang konsisten dalam menggambarkan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi. Dengan mengembangkan sistem yang terstruktur, kerangka konseptual ini membantu dalam penyusunan standar akuntansi yang lebih jelas dan diterima secara luas oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua, panduan untuk membuat standar, yaitu kerangka konseptual yang dikembangkan memberikan panduan penting bagi pembuat standar akuntansi dalam menyusun regulasi atau pedoman yang konsisten dan sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan. Ini sangat berguna dalam menciptakan standar akuntansi yang dapat diandalkan dan diterapkan secara global. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perbandingan laporan keuangan. Dengan adanya kerangka konseptual yang koheren, penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan antar perusahaan atau periode waktu yang berbeda, sehingga memungkinkan analisis yang lebih akurat tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Keempat, evaluasi praktek akuntansi. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam evaluasi praktek akuntansi yang ada, dengan memberikan kerangka kerja yang memungkinkan identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi standar akuntansi yang ada saat ini.
Selanjutnya kelima, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang jelas. Penelitian ini berkontribusi dalam menyusun kerangka konseptual yang mencakup elemen-elemen laporan keuangan seperti posisi keuangan, arus kas, likuiditas, dan laba. Dengan panduan ini, penyajian laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur, jelas, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Secara keseluruhan, kontribusi penelitian ini adalah menyediakan dasar teoritis yang kuat untuk menyusun dan menyempurnakan standar serta praktek akuntansi yang pada gilirannya akan meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Hasil dari penelitiannya yaitu yang pertama, pentingnya kerangka konseptual dalam akuntansi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka konseptual berfungsi sebagai sistem yang koheren untuk menetapkan tujuan dan konsep dasar akuntansi yang pada akhirnya dapat menghasilkan standar akuntansi yang konsisten dalam menggambarkan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi. Ini menyiratkan bahwa penyusunan standar akuntansi yang koheren dan terstruktur sangat dipengaruhi oleh adanya kerangka konseptual yang jelas. 2. Manfaat kerangka konseptual. Kerangka konseptual memberikan manfaat besar dalam memberikan petunjuk dan arah bagi penyusunan standar akuntansi yang koheren dan relevan. Selain itu, kerangka ini berfungsi sebagai referensi dasar teori akuntansi untuk membantu menyelesaikan masalah praktis yang sering muncul dalam pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka konseptual memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis yang dihadapi oleh para praktisi akuntansi. 3. Struktur kerangka konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa kerangka konseptual terdiri dari beberapa elemen utama, termasuk tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi akuntansi, elemen-elemen laporan keuangan, serta pengakuan dan pengukuran laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan yang baik dan konsisten bergantung pada dasar yang kuat dalam kerangka konseptual yang mencakup berbagai aspek tersebut. Selanjutnya nomor 4, penyajian laporan keuangan. Dalam kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan meliputi beberapa aspek penting seperti pelaporan posisi keuangan, aliran dana dan likuiditas, serta laporan laba atau earnings. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaporan yang baik dan transparan memerlukan panduan yang jelas mengenai bagaimana elemen-elemen ini harus disajikan dalam laporan keuangan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka konseptual dalam akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan dasar teori yang jelas dan pedoman praktis untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang konsisten, transparan, dan dapat dibandingkan antar entitas atau periode. Masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu kerangka konseptual merupakan sistem yang koheren yang berhubungan dengan tujuan, konsep yang melandasi akuntansi, yang diharapkan dapat menurunkan standar yang konsisten dalam menggambarkan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi. Kesimpulan yang kedua, manfaat kerangka konseptual adalah memberikan arah yang dapat memberi petunjuk bagi penyusun standar dan aturan-aturan yang koheren, serta sebagai referensi dasar teori akuntansi untuk menyelesaikan masalah-masalah praktik pelaporan keuangan yang muncul. Ketiga, kerangka konseptual terdiri dari adanya tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi akuntansi, elemen-elemen laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran laporan keuangan, serta penyajiannya. Kesimpulan yang terakhir, penyajian dalam kerangka konseptual meliputi pelaporan posisi keuangan, pelaporan aliran dana dan likuiditas, dan pelaporan earning. Oke, lanjut ke latar belakang jurnal yang kedua, yaitu Jurnal Prinsip Dasar dan Konsep Dasar Akuntansi.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya kegiatan akuntansi dalam mencatat, menggolongkan, meringkas, dan menyajikan transaksi keuangan perusahaan secara sistematis dan struktur. Kegiatan ini tidak hanya penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan tercatat dengan cermat dan teliti, tetapi juga untuk menyediakan laporan keuangan yang dapat dipercaya, yang berguna bagi berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi keuangan atau recording, penggolongan transaksi dalam buku besar atau classifying, perhitungan saldo atau summarizing, dan akhirnya penyusunan laporan keuangan atau reporting, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perusahaan mengelola keuangannya dan berinteraksi dengan pihak luar. Hal ini sangat relevan dalam konteks transparansi dan akurasi informasi keuangan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan seperti manajemen, investor, dan regulator. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji penerapan tahapan-tahapan akuntansi yang baik dan benar, serta bagaimana setiap tahapan tersebut mendukung proses penyusunan laporan keuangan yang lengkap seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan memahami proses akuntansi yang benar, perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan bagi pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang setiap tahap dalam proses akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masuk ke kontribusi penelitian dari jurnal yang kedua, yaitu yang pertama, pentingnya penerapan konsep dasar akuntansi. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya penerapan konsep dasar akuntansi dalam usaha, terutama usaha kecil. Kontribusi utama penelitian ini adalah menekankan bahwa meskipun konsep akuntansi sangat penting untuk sistem pelaporan yang transparan dan akurat, banyak usaha yang belum menerapkannya secara benar. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang mendasar dalam pengelolaan keuangan usaha. Gambaran penerapan akuntansi pada usaha kecil. Penelitian ini menyajikan gambaran tentang bagaimana usaha kecil menghadapi tantangan dalam menerapkan konsep-konsep akuntansi yang tepat, serta bagaimana hal ini mempengaruhi kualitas laporan keuangan mereka. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesenjangan antara teori akuntansi yang ideal dan praktik yang diterapkan oleh usaha kecil di lapangan. 3. Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan rekomendasi bagi usaha kecil tentang cara-cara yang tepat untuk membuat laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi. Dengan fokus pada penerapan prinsip akuntansi yang sederhana dan relevan, penelitian ini dapat membantu usaha kecil untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan mereka, yang pada akhirnya dapat memperbaiki pengambilan keputusan bisnis dan meningkatkan transparansi. 4. Pemahaman tentang kendala yang dihadapi oleh usaha kecil. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami kendala yang dihadapi oleh usaha kecil dalam menerapkan akuntansi yang sesuai, seperti kurangnya pemahaman tentang konsep dasar akuntansi, keterbatasan sumber daya, atau kurangnya pelatihan dalam hal membuat laporan keuangan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperjelas pentingnya penerapan akuntansi yang tepat di kalangan usaha kecil, serta memberikan solusi praktis yang dapat diadopsi oleh usaha kecil untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka. Kemudian ada hasil penelitian. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang konsisten dan sesuai aturan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan dan memberikan informasi yang akurat. Beberapa prinsip dasar akuntansi yang dijelaskan dalam penelitian ini antara lain,
Satu, prinsip biaya historis, yaitu transaksi dicatat sesuai dengan harga perolehan saat barang dibeli dan dipasang yang menunjukkan biaya yang dikeluarkan pada saat pembelian hingga barang tersebut digunakan. Dua, prinsip pengakuan pendapatan, yaitu pendapatan diakui secara invoice, diberikan meskipun uang belum diterima, dan utang serta biaya diakui saat transaksi terjadi meskipun pembayaran belum dilakukan. Tiga, prinsip mempertemukan, yaitu mengharuskan biaya dan pendapatan untuk dipertemukan agar dapat menentukan laba atau kerugian secara akurat, termasuk dengan melakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. 4. Prinsip konsistensi, yaitu prosedur pencatatan akuntansi harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode akuntansi agar laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode tanpa adanya perbedaan. 5. Prinsip prinsip pengungkapan penuh, yaitu semua informasi yang relevan harus dicantumkan dalam laporan laba keuangan, termasuk standar akuntansi yang digunakan, perubahan-perubahan yang terjadi, serta informasi terkait laba rugi bersyarat dan kontrak-kontrak penting. 6. Prinsip hati-hati, yaitu pendapatan hanya diakui ketika sudah diterima, sementara kerugian dan biaya diakui saat sudah dapat diperkirakan untuk memastikan pencatatan yang lebih aman dan realistis. Masih di hasil penelitian ya. Kemudian penelitian ini juga menjelaskan berbagai prinsip dasar dalam akuntansi yang penting untuk diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Beberapa prinsip yang dibahas antara lain, 1. Prinsip nilai yang cukup berarti atau materiality, yaitu prinsip ini menyatakan bahwa informasi yang dianggap cukup penting dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan harus dimasukkan dalam laporan keuangan. Jika ada kesalahan dalam penyajian informasi yang material, hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan. 2. Prinsip dapat dimengerti atau understandability, yaitu prinsip ini menekankan bahwa laporan keuangan harus disusun dengan cara yang mudah dimengerti oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang akuntansi dan aktivitas bisnis. Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara jelas agar dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang memerlukannya. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang tepat, seperti prinsip materialitas dan kemudahan pemahaman dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, konsisten, dan dapat diandalkan. Prinsip-prinsip tersebut berperan penting untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam dunia usaha. Selanjutnya, kesimpulan. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan, pengelupasan, dan penafsiran mengenai transaksi keuangan perusahaan dengan cara yang sistematis. Tujuan dari akuntansi yaitu menyediakan informasi ekonomi berupa laporan keuangan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. 1. Peran akuntansi adalah memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. 2. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi ada dua, yaitu pihak intern, yaitu manajer, selanjutnya pihak ekstern, yaitu pemilik perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, rekanan, dan masyarakat. Kemudian asumsi dasar akuntansi. Sebagai dasar pencatatan ada dua macam. Pertama, prinsip akuntansi merupakan himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur laporan keuangan. Prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan,
prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan penuh, prinsip hati-hati, prinsip nilai yang cukup berarti, dan prinsip dapat dimengerti. 2. Konsep dasar akuntansi adalah berbagai konsep yang telah dijadikan rujukan dan dijadikan sebagai standar dalam menyampaikan laporan keuangan yang rapi dan mudah dipahami, yaitu konsep bisnis entity, konsep satuan moneter, konsep kontinuitas usaha, konsep dua aspek akuntansi, konsep periode akuntansi, konsep harga pertukaran, konsep periode akuntansi, konsep penandingan, dan konsep upaya dan hasil. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.